banyak-banyaklah bersyukur. Karena kebahagiaan terletak pada syukur. Siapa yang bersyukur, maka dialah orang yang berbahagia. Syukur tidak cukup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, tapi menggunakan nikmat-nikmat itu untuk hal-hal yang Allah ridhoi, dan memastikan bahwa setiap tarikan nafas kita senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai bukti implementasi dari syukur itu, kata Sufyan bin Uyainah adalah inna min tawqir salat an tahiyya qabla al-iqamah. Di antara bentuk memuliakan salat, di antara bentuk memandang salat itu penting adalah datang ke masjid sebelum iqamah. Mudah-mudahan rasa syukur itu dapat meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan, rasa takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembari dengan itu, salawat dan salam kita sambil sajikan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya mendapat syafaat di hari kelak nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat hadanallah. Syekh Amir Syakib Arsan menulis seorang tokoh pemikir muslim, lahir pada tahun 1869, wafat pada tahun 1946, menulis sebuah buku yang berjudul Limadza ta'akhkhara al-muslimun, kenapa umat Islam tertinggal, wa limadza taqaddama ghairuhum, dan kenapa umat yang lain maju. Dalam buku tersebut, judul tersebut, beliau tidak menyebutkan Islam, tapi umat Islam, bahwa Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang dapat menandingi tingginya. Alasan kenapa beliau menulis karya tersebut adalah karena kegelisahan beliau melihat kondisi umat Islam pada masa kolonialisme, pada masa penjajahan. Unggul dari segi kuantitas, tapi buta al-bahri, seperti buih yang ada di kita. Menurutnya, penyebab kenapa kaum muslimin tidak memimpin peradaban saat ini adalah yang pertama, al-jahl, kebodohan. Jangan rahimahullah. Istilah ini sudah dipopulerkan sebelum Rasulullah diutus, bahkan sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ketika tatanan sosial masyarakat jauh dari nilai-nilai kebaikan, apa yang diistilahkan saat ini dengan penyakit masyarakat dahulu sudah menjadi tren, maka dikenallah zaman itu dengan zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Mereka paham ilmu astronomi, mereka mengerti ilmu arsitektur, tapi di sisi lain karena mereka menyampingkan sisi sosial, menyampingkan nilai-nilai kemanusiaan, buruknya mereka memperlakukan manusia yang lainnya, maka disematkanlah dengan istilah tersebut. Jangan Jumat rahimahullah, bodoh itu